Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukan sama sekali. Yang bolong ya? Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu? Lagi? Ya, sekarang udah copot ya Mas? Iya, udah 2 tahun dilepas. Lagi? Mungkin terakhir, setelah ini, setelah viral dan merasa terganggu, apa harapannya Mas? Harapannya supaya ya agar netizen lebih bijak lagi dalam bersosial media. Bapak bisa ngebedain nggak sih Pak? Mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa ngebedain. Itu ada tindakan besarnya, harusnya atau yang harusnya enggak. Gitu. Iya, ini lulus. Katanya pejabat, ternyata tukang bangunan. Lantas kita tuduh salah tangkap tanpa ada mekanisme hukum. Nah, kalau ada salah tangkap, maka pihak-pihak para pengacaranya atau terdakwa itu bisa menggunakan upaya tinjau kembali agar dia dibebaskan. Biasa sanksinya apa sih Pak? Nah, ya tentunya polisi kan bisa melakukan suatu evaluasi dong terhadap penyidik-penyidik. Guys, Egy Ripra yang dicurigai pelaku utama dari kasus pembunuhan Vina Cirebon sudah muncul dan memberikan klarifikasi. Berikut informasinya. Viral itu Mas, dan apa yang dirasakan? Ya itu memang benar foto saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, kebetulan semua tidak benar. Mulai kapan viral itu Mas, dan apa yang dirasakan? Viral sekitar 2 minggu yang lalu mungkin. Ya saya pertama ya cuma buat sandang doang, lucu-lucuan. Kira ini apa? Maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini setelah 3 hari kok jadi serius kayak gini, saya juga kaget, nggak nyangka sama sekali. Tapi emang waktu itu pakai anting. Iya. Ada anting yang sama menyerupai dengan foto yang dikasih penyidik itu. Kapan itu? Yang katanya ada anting di telinga yang agak lubangnya agak besar, terus rambutnya hitam, sama batik sama kayak Mas. Enggak, apa sih? Enggak. Anting, apa lubang yang gede itu? Iya, saya. Mas pakai anting juga? Saya juga pakai anting. Terganggu nggak sih Mas banyak yang beredar foto? Sangat terganggu, dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Ya guys, jadi Egy Ripra telah muncul ke permukaan dan memberikan klarifikasi bahwasanya dia mengaku hanya iseng mengupload foto di sosial media, terus netizen menuduh ini adalah Egy yang asli yang merupakan pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Dan namun guys, saat ditanyain apakah benar telinganya itu bekas tindikan bolong, memang sudah seperti itu, dan dia menjawab iya. Dia juga seorang yang asli Cirebon guys, dan juga dia merasa sangat terganggu atas tuduhan-tuduhan netizen yang tertuju kepada dirinya yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Vina Cirebon, dan ini yang merupakan Egy yang asli yang dituduhkan netizen. Lantas bagaimana menurut kalian, apakah ada kemiripan dari Egy Ripra ini dengan ciri-ciri DPO Egy yang membunuh Vina Cirebon? Selain itu juga begini suasana heboh saat Egy Ripra sudah muncul bersama orang tuanya dan disorot puluhan wartawan. Ya guys, jadi banyak sekali wartawan yang menyorot Egy Ripra karena sudah muncul, dan apalagi kadang-kadang dia juga salah satu yang dituduhkan warganet dan masyarakat Indonesia. Untuk itu mungkin dia memberikan klarifikasi dan tanggapannya. Namun kita tunggu saja apakah benar Egy Ripra ini yang dimaksud Egy DPO yang melakukan pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Dan juga guys, Egy Ripra mengatakan bahwasanya Egy ini membantah tuduhan yang tertuju kepada dirinya, dan Egy Ripra malah tidak kenal dengan almarhumah Vina, namun memang dirinya merupakan asli Cirebon. Datang setelah 3 hari viral itu dari pihak Polda ke rumah, datang bertanya kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak. Ya saya jawab dengan sejujurnya saya tidak mengenal mereka semua. Berapa kali datang? 2 kali setelah dari Polda, selang 3 hari atau 4 hari dari Polres Cirebon Kota datang.
itu kenal tidak sama korban atau si pelaku. Saya Berarti lebih ke identitas ya. lebih ke identitas. Tapi waktu kejadian 2016 masih ada di Cirebon. Ada di Cirebon. Kerja. Pas itu saya ingat, saya nggak tahu sih kerja atau enggak, pokoknya ada di Cirebon. Waktu itu emang Mas nggak keluar kota. Enggak, Emang ada di Cirebon. asli Cirebon. Ada di Cirebon dan juga enggak suka keluar kota juga sih. Keluar kota paling cuma 1 bulan bekerja terus balik lagi. Kerja sebagai apa? Guru bangunan. Bangunan juga. Iya. Mas, saat malam kejadian itu posisi Mas gimana? Saya ingat saya itu lagi nongkrong di rumah teman saya. Saya ingat saya desa Kepompongan RW 1 RW 3. Oh, Pemomongan juga. Iya. Mas, dasar polisi mendatangi Mas sendiri atau dasarnya dari medsos atau dari... Ya mungkin karena viral di medsos, jadi ya polisi memastikan mungkin datang saya dan menanyakan identitas. Foto yang pakai motor ninja itu punya Mas Hedi Oh kalau motor sendiri mah itu punya teman, cuma sekedar foto doang. sama jaket XTC Jaket ini itu punya teman, foto juga di rumah dia doang udah. Nggak ada lagi foto ngumpul lama anak-anak FTC apa tidak masuk dalam geng motor tidak ya. sama sekali. Mas nggak ikut hidup di Sama sekali nggak. Tapi dikonfirmasi lagi bahwa foto yang beredar itu dan ditempel dengan wajah Peggy itu adalah emas yang viral itu. Foto yang tadi dipegang itu. Iya. Saya rasa Viral di medsos, ciri-cirinya itu ada kuping yang bolong ya. Anting. Anting. Bisa dilihatin sebelah mana yang itu. Lagi. Oke, sekarang udah dicopot ya Mas. Iya. Udah 2 tahun dilepas. Lagi. Mungkin terakhir, setelah viral dan merasa terganggu, apa harapannya? Harapannya supaya dia agar netizen lebih bijak lagi dalam bersosial media, supaya tidak ada korban-korban fitnahan seperti saya. Guys, bagaimana tanggapan kalian melihat video klarifikasi dari Egy Ripra ini? Apakah kalian melihat seperti ada ketakutan dan takut salah ngomong dan juga kayak ada panik juga guys ya? Dan juga dia mengaku tidak kenal dengan almarhumah Vina. Dan pada saat kejadian dia sedang berada di Cirebon sih guys. Dan dia juga menggunakan motor ninja dan jaket XTC yang merupakan geng motor pada saat itu. Dan namun dia mengaku itu bukan milik dia, cuman milik teman. Dia juga mengatakan bahwasanya dia pernah keluar kota cuman gak sering seperti itu. Guys, bagaimana menurut kalian? Apakah Egy Ripra ini sesuai dengan ciri-ciri Egy DPO yang sedang dilakukan pencarian, atau apakah Egy ini terlibat dalam kasus Vina Cirebon? Namun kita tunggu saja setelah memberikan klarifikasi tersebut. Tentunya nanti bakalan ada lagi informasi terbaru mengenai kelanjutan dari Peggy ini. Dan juga guys, ini ada warganet yang marah-marah kepada oknum polisi karena dia salah tangkap Peggy Setiawan yang kuli. Dan ciri-cirinya juga sudah beda. Kenapa salah tangkap seperti Bapak itu? bisa ngebedain nggak sih Pak? Mana yang foto yang pelakunya, mana yang ditangkapnya, kan bisa ngebedain. Itu ada tindakan besarnya, siapa polisi, yang enggak. Rambutnya iya benar, lurus. Berarti itu pejabat, ternyata tukang bangunan. Nah, di sini guys, emak-emak atau warganet kompak ya untuk agar Peggy Setiawan yang kuli yang ditangkap di Bandung itu dibebaskan karena merasa dia bukan pelaku aslinya. Dan memang sudah ada ciri-ciri ya, ciri-ciri dari pelaku asli itu tuh sangat berbeda terbalik, berbeda jauh dengan Peggy Setiawan yang kuli bangunan. Nah, sekarang diduga nih ada 2 Peggy yang muncul, yang diduga ini adalah pelaku aslinya. Yang pertama Peggy Setiawan yang digadang-gadang anak mantan wakil bupati yang kemarin juga sudah viral muncul, dan juga Egy Ripra yang tadi muncul kembali ke sosial media. Kalau menurut kalian lebih cocok yang mana ciri-ciri dari pelaku pembunuhan Vina Cirebon? Yang jelas ada tindikan telinga atau lubang di telinga guys, itu yang spesifik banget untuk ciri-ciri sebagai pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Dan juga itu selain itu Otto Hasibuan memberikan tanggapan terhadap kasus pembunuhan Vina Cirebon yang mana ada salah tangkap pelaku. Ada seorang kuasa hukumnya, hanya saya tidak pendapat, tapi saya lebih afdol setelah saya mendapatkan laporan langsung, kita akan buka semuanya nanti. Artinya nggak mau salah tangkap dan apa yang harus wajib diapakan gitu dari pihak kalau memang ada salah tangkap, kan ada mekanisme peninjauan kembali.
ya kan? Ada mekanisme peninjauan kembali memang. Jadi selalu kan aturannya begitu. Jadi tidak boleh juga salah tangkap lantas kita tulis salah tangkap tanpa ada mekanisme hukum. Nah, kalau ada salah tangkap, maka pihak-pihak para pengacaranya atau terdakwa itu bisa menggunakan upaya peninjauan kembali agar dia dibebaskan. Bisa sanksinya apa sih untuk Nah, ya tentunya polisi kan bisa melakukan suatu evaluasi dong terhadap penyidik-penyidiknya kan. Nah, tetapi juga harus dibuktikan kebenaran itu. Nah, itu sebabnya saya katakan polisi kalaupun tidak salah, tapi pengadilan tidak boleh salah. Karena akhirnya kan di pihak kepolisian, pengadilan pun ini menjadi pertanyaan. Ya kan, meskipun ada kesalahan di baik pihak kepolisian, tapi pengadilan kan nggak boleh salah. Nah, oleh karena itu, karena melihat kasus ini ada Vina, ada Jika Wongso, saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan untuk menjaga, memberikan perlindungan, penguatan kepada hakim-hakimnya nanti. Jangan lagi sampai hakimnya ini berbuat salah lagi. Kalau polisi boleh salah, tapi hakim nggak boleh salah. Itu poinnya gitu. Jadi Ya guys, jadi Otto Hasibuan memberikan tanggapan terhadap kasus Vina Cirebon. Kalau memang ada salah tangkap, itu bisa diajukan untuk peninjauan kembali seperti itu. Dan juga ini bukan hanya melibatkan polisi, namun juga melibatkan pengadilan, karena hakim-hakim itu tidak boleh salah. Kalau memang terjadi kesalahan seperti itu, ini Bapak Otto Hasibuan meminta kepada Mahkamah Agung untuk membereskan ini karena hakim tidak boleh salah gitu. Jadi intinya guys, kita doakan saja semoga kalau memang ada salah tangkap tersangka pembunuhan Vina kemarin, semoga segera dibebaskan dan ditinjau kembali. Namun kalau memang mungkin dia pelakunya, hukumlah dia yang seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dan sebelum aku menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus Vina Cirebon dan Egy yang sudah bermunculan kembali? Ada Peggy Setiawan yang Cianjur dan juga Egy Ripra yang baru ini muncul dan memberikan klarifikasi. Silahkan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.